Jumpa lagi dengan saya Rian Diki Pradita di Drive Show. Dan hari ini spesial karena kita ngobrol di Creo Clothing. Dan ini ada di Geek Store, ini salah satu store yang ada di Creo Clothing. Dan gua ngobrol juga dengan pelaku industri clothing juga karena salah satu tenan juga. Beliau adalah rockstar di zamannya hingga sekarang. Tepuk tangan buat Doci. Doci Piwi Gaskin. Apa kabar? Baik. Ini kita masih jam 1 loh. Masih jam 1. Dikasih ciu sih. Kita minum ciu nih. Kita minum air putih. Air putih. Biar sehat. Karena kalau jam 4 sore kan waktu itu lu ngobrol sama Gofar jam 5. Jam 5. Nah, itu udah minumannya udah agak udah lumayan. Lagi batuk waktu itu. Oh, lagi batuk. Kasih obat batuk. Oh, oke. Biar anget ya. Gua manggilnya Dodge, Cot atau Bebas sih, Dodge, Cot, boleh, Mas boleh. Mas. Asal jangan panggil gua Mbak aja. Kalau Om boleh ya? Boleh, karena Oh, udah boleh. om-om. Oke. Berarti enak. Atau Pak? Ngomong-ngomong soal om-om, tadi gua Iya. tadinya pengen ngajak anak gua kesini. Oh gitu. Tadi udah pagi pas dia bangun udah ditanyakan nanti mau ikut ayah kerja nggak, soalnya kan harusnya hari ini dia sekolah tapi nggak jadi sekolah kan karena terakhir kali sekolah pulang-pulang ketularan temennya sakit terus masih recovery sampai sekarang. Terus ya udah akhirnya tadi dia nggak sekolah, terus tadi gue tawarin karena nyokapnya juga lagi nggak di rumah, lagi kerja, mau ikut nggak? Ya udah boleh ikut, tapi tadi pas gue mau berangkat ke sini lagi jam dia tidur siang. Oh, oke. Jadi nggak jadi. Anak lu umur berapa sekarang? Umur 2 mau 3 tahun ini, umur 3 tahun bulan Hanya Mei. Oke, baru satu ya? Baru 1. Nambah kapan rencana? Masih PO. Oh, masih PO ya? Masih masih ngebayangin lah ya. Dodge. Lu kan bisa dibilang adalah salah satu musisi yang besar di era TV. Ya. Maksudnya walaupun lu skenanya sebenarnya sangat underground saat itu. Maksudnya lu lahir dari skena underground, skena emo. Kita bareng-bareng ya? Bareng-bareng Gua 2007 keluar. Lu Gua 2008. 2008. Jadi hampir-hampir lah ya, hampir-hampir. Jadi kita ngerasain transisi digital juga ngerasain, benar. Terus transisi yang RBT Collapse juga ngerasain. Betul. Ya pokoknya kita ngalamin yang masih dari fisik ke digital. Ya, dari fisik ke digital ya. Nah, lu kan bisa dibilang lu kan besar juga di skena lu ya, di skena anak-anak emo. Iya, komunitas lah. Komunitas gitu. Terus tiba-tiba lu masuk ke ranah industri yang lebih besar, yaitu TV. Di mana saat itu juga pasti ada anggapan bahwa kalau udah masuk TV tuh wah lu jadi alay lu dan sebagainya gitu. Karena zaman itu kan eranya band-band Melayu juga. Terus apa yang lu rasain ketika lu masuk ke ranah itu, karena lu kan besar di komunitas gitu. Itu jadi opini pendengar gue dulu sih kebagi dua. Yang satu, mereka jadi ada apa ya? Yang jelas mereka ketakutan nanti bakal sell out kalau misalnya udah skalanya udah TV. Berarti kan harus ngikutin apa ya? Lebih ngikutin pasar nih. Nanti bakal pengaruh sama lagu, nanti bakal berubah nggak ya segala macam. Terus udah bukan eksklusif lagi yang dulu bisa cuman segelintir orang tahu tuh, kayaknya ada rasa keren di mana gue tahu sesuatu yang lo enggak gitu. Kalau dulu tuh ada zamannya seperti itu. Tapi dengan Piwi Gaskin transisi ke TV terus jadi mainstream lah ya istilahnya. Itu jadi kebagi dua. Yang satu justru jadi kayak sesuatu yang dari komunitas tuh punya sesuatu yang disupport di situ karena wah akhirnya ada satu bagian dari kami yang ada di sana gitu, ya udah disupport. Tapi ada juga yang satu malah justru males nanti jadi pasaran. Jadi ya itu yang gua geluti lah selama beberapa tahun ke depan setelah akhirnya gua masuk TV itu. Pengaruhnya signifikan banget sih. Nah, secara penggemar nih, secara fans, lu ngerasa ada perbedaan nggak dari lu besar di komunitas lu terus tiba-tiba lu masuk ke industri yang lebih besar? Makin bertambah atau malah yang pernah ngikutin lu dari awal malah mereka menjauh? Itu ada dua sih ya. Ada kebagi lagi berarti ya? Ada kebagi lagi. Jadi ada satu yang gimana bilangnya ya? Dengan Piwi akhirnya bisa dapat panggung yang lebih besar gitu, yang audiensnya juga lebih besar. Jadi kita juga jadi nggak bisa ngefilter siapa yang target market kita. Jadi begitu kita udah ada di TV, jadi
yang tadinya kita nggak sasar malah jadi sasaran baru gitu, malah jadi yang kita bisa ke Second City, ada orang tahu PWG Assets yang tadinya, apalagi dulu pas pertama kali masuk ke TV segala macam itu paling komposisi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu masih 70-30. Oke, lebih banyak Indonesia ya? 30-nya bahasa Indonesia, 70-nya masih bahasa Inggris. Jadi emang ada kaget juga ternyata bisa diterima juga gitu pas main di kota-kota yang kota-kota second cities lah gitu. Nah saat itu lu merasa melacurkan idealisme lu nggak saat itu ketika lu masuk ke, apalagi kan waktu itu kan bisa dibilang lu kontrak dengan major label ya? Waktu itu masih minor label, masih lokal, Alpha Records. Oh Alpha, oke. Alpha ya, kalau buat kelas lokal itu udah besar lah ya, udah besar bukan ya, label internasional gitu. Oke. Ada beberapa kompromi lah dari label ke Piwi dan Piwi ke label, karena kita bukan band yang dibuat sama label atau bukan yang dari awal dibentuk dan punya ada bisnis plannya. Oke, nanti Piwi musiknya seperti ini, targetnya seperti ini. Kita udah berjalan masuk ke situ, udah kadung nyemplung. Akhirnya Alpha Records juga mengikuti apa yang lo mau ya. Apa yang kami mau, tapi ada beberapa kompromi juga soalnya, dan ini bukan sesuatu keharusan tapi sebuah saran dari label. Ini kan waktu itu Bang Ade sama Bang Irif, dia bilang ini kan sekarang skalanya udah nasional nih, terus pendengar kalian juga udah bukan di kota besar aja yang tahu bahasa Inggris gitu. Coba deh, jadi dikasih challenge justru. Bisa nggak bikin lebih banyak bahasa Indonesianya? Tapi kalau emang nggak bisa, jangan dipaksain, dia bilang itu. Oh itu jadi tertantang sampai akhirnya sedikit lagu bahasa Indonesianya jadi banyak juga gitu. Tapi ketika itu si label ikut bener-bener istilahnya apa ya, kayak ikut campur dalam kreatif nggak? Kreatif enggak, cuman mereka bantu rekomendasi kayak oke, ini lagi waktu itu kan albumnya Sophomore ya. Ini ada beberapa single nih, label itu bantu gimana kalau yang ini jadi single ya, ini kayaknya lebih banyak diterima. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udah boleh yang itu jadi single. Jadi emang semuanya itu kompromi. Jadi ada win-win solution ya. Ada win-win. Nggak pernah kita dikasih sesuatu atau dikasih mandat yang emang kita nggak mau ngelakuinnya gitu. Ya karena kan yang mungkin lo juga tahu ketika kita masuk ke industri yang besar gitu kan, pasti ada tekanan dari label, lu harus begini, lu harus, ini ada band ini begini, lu harus sama nih kayak gini nih. Maksudnya lu nggak merasakan itu saat itu ya? Enggak, karena waktu itu untungnya Alpha Records punya Lila. Jadi kayak lu mau jualan, ini ada Lila nih, Lila teman kami juga kan. Terus jadi yang emang bener-bener mau yang industri banget Lila, tapi kalau misalnya kebetulan si Bang Ade itu kan tadinya metalhead, dia anak metal. Tapi dia punya band alternatif juga dulu tahun 90-an dulu, namanya gue lupa, pokoknya lagunya kayak Wizard lah gue lupa. Jadi dia itu sekalian memuaskan itunya dia, seleranya dia gitu. Akhirnya ini punya band yang seperti ini gitu di labelnya dia, dalam naungan dia, bukan yang cuman pop aja tapi sesuatu yang ada idealisnya gitu. Jadi emang dia support juga gitu. Dan ngobrolnya juga enak. Dan lucunya juga gini. Jadi waktu itu ada satu lagu nih di album itu judulnya Satir Sarkas, dan itu lagunya juga lumayan ngebut. Kami tuh pengen banget itu jadi single, cuman label nggak mau karena satu, Satir Sarkas nanti orang bingung nih artinya apaan gitu, terus nggak bisa gampang diterima, dan lagunya juga kalimatnya itu terlalu kasar karena itu sebenarnya lagunya kayak apa ya, lagu yang dibilang abusive sih nggak, cuman itu tentang seseorang yang baru aja kehilangan pasangannya, terus pasangannya akhirnya memilih yang lebih lebih kayak kasarnya kayak lu ngapain sih sama dia, mendingan sama gue, cuman dirangkum dalam sebuah lagu gitu. Jadi emang itu lagu yang harsh sebenarnya, lagu yang kasar, dan label nggak menganjurkan itu jadi label jadi single. Kasar tuh lebih ke liriknya atau liriknya sebenarnya kalau dalam kasarnya tuh karena marah-marah kali, marah-marah cuman nggak ada kalimat kasar sih sebenarnya, nggak ada kata-kata kasar, cuman emang bentuk dari struktur dari lagu itu tuh emang kayak ngejudge orang gitu, jadi emang lagunya lagu kasar lah gitu. Ya udah, label nggak mau, tapi emang akhirnya kami insist dan bikin video klip
dari footage manggung dan diupload di YouTube-nya PW Gassens waktu itu. Dan di bagian depannya ada intronya, ada intro teks gitu kayak ya jadi pokoknya diceritain lah kalau misalnya lagu ini sebenarnya pengen banget kami jadiin single, cuman label nggak setuju karena lagu ini bla 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 bla. Fuck that. Enjoy the song gitu. Terus habis itu begitu itu rilis dan responnya bagus, gue dipanggil sama label waktu itu Bang Ade, dan gue kira waktu itu gue bakal dimarahin gitu kan. Gue duduk berdua, terus itu suasananya tegang banget. Wah, ini kayak gue bakal dimarahin nih. Terus dia bilang dia baca itunya kan, baca yang depannya. Terus itu, ini bagus juga nih kata dia gitu. Aja jadi ada rebel-rebelnya gitu. Terus ya udah ternyata si label juga akhirnya support juga gitu. Jadi tidak masalah dengan musik yang seperti dan lirik seperti itu. Tidak masalah dibentuk supaya kayak Piwi itu ada ada attitude yang agak menentang label, dan itu label itu ternyata ngendorse itu gitu. Kayak misalnya dalam lagi interview, nggak apa-apa untuk kami bilang kita nggak 100% ini sama label, terus atau yang lebih kasar lagi kayak label tuh nggak tahu yang terbaik buat Piwi. Dan Bang Ade dan Bang Irif itu support itu juga gitu, karena emang bentuk dari PW Gassens ada melawan sesuatu yang ya gimana sih, remaja lah gitu. Tapi melawan dalam apa ya, yang masih positif gitu konteksnya. Ya sebenarnya attitude lo seperti itu justru malah apa ya, bisa dibilang itu adalah attitude band independen sebenarnya. Iya, jadi itu yang pengen ditonjolin juga sama si label, nggak menghilangkan si independen itu, integritas dari band ini. Berarti lu merasa aman ya, maksudnya secara musik, secara attitude lu tidak dirubah. Iya, nggak dirubah. Karena kan banyak banget ada band-band yang udah masuk industri tuh kayak yang tadinya keren banget nih, tiba-tiba ketika masuk label dia harus berubah sesuai dengan apa yang label inginkan. Dan itu juga ada beberapa teman-teman juga sih yang begitu. Nah, lu berarti sama PW Gassens sudah berapa lama berarti? Sekarang udah 13 tahun. 13 tahun. Jadi Ini tahun ke-13. Berarti terbentuk di tahun 2007. Langsung bikin waktu itu 2007 itu EP pertama. EP ya, EP. Habis itu tahun berikutnya bikin album Sophomore tuh yang full album, tapi di tengah jalan dibeli sama Alpha Record. Jadi tadinya bukan dirilis Alpha Record beli itu. Terus habis itu ada Ad Astra per Aspera, habis itu bikin EP. Pokoknya kalau full album kalau nggak salah ada 5 lah total. Jadi album pertama itu memang udah jadi, terus dibeli di tengah jalan. Iya, yang full album pertama ya. Jadi Alpha Record tidak membiayai, maksudnya di awal dia akhirnya ngasih ada beberapa aransemen atau di remix. Nggak ada yang di remix. Soalnya udah jadi, semuanya udah jadi, artwork segala macem. Iya, pas cetakan keduanya itu akhirnya dikasih label Alpha Record. Tapi udah sempet rilis juga pakai varian record seperti itu. Itu dibeli berapa? Masih ingat ya saat itu? Gue lupa deh. Itu soalnya deal-dealannya sama si varian records kan. Cuman kita dikasih kayak kompensasi kayak ya itulah kayak advance uang advance di depan. Itu lu kan udah 13 tahun ya? 13 tahun. Buat gua sih itu ya lumayan lama juga sih, 13 tahun terus lama. Ya ini bahkan ini hubungan gue paling lama sih seumur hidup sama apapun itu kayak kalau temen kan nggak ada yang intens sampai puluhan tahun yang bareng terus gitu. Terus pacaran juga paling lama dulu ya 6 tahun. 2 bulan. 6 tahun putus. Sekarang gue sama istri gue juga masih tahun kelima, belum sampai belasan tahun. Jadi emang ini hubungan gue yang paling panjang sih sama Habluminanas. Habluminanas sama manusia. Jadi buat lo ini adalah satu prestasi juga ya dalam membangun sebuah hubungan ya. Iya. Dan ini terjadi dua arah. 13 tahun ini teman-teman gue tahan sama gue, dan 13 tahun ini gue tahan sama teman-teman gue gitu. Jadi kayak sebuah hubungan yang mutual lah, yang platonik gitu. Ya mungkin unsur-unsur kalian berlima tuh nggak ada yang nabrak mungkin ya. Karena biasanya kalau dalam Feng Shui kan kadang ada unsur yang ketika orang berteman atau ngobrol ada itu kayak ada yang nggak nyambung. Ada yang satu api, yang satu air gitu. Tapi kalau di PW justru kalau gue lihat sih kita berlima karakternya beda semua. Iya, makanya itu. Kita karakter beda semua, dan kalau dibilang sering berantem. Cuman udah dibiasakan
kalau ada apa-apa ya diomongin aja gitu. Jadi sampai beberapa kali juga kita berantem besar sampai salah satu orang mau keluar juga udah sempet beberapa kali. Gua mau keluar pun juga pernah. Temen gue juga si Aldi mau keluar juga pernah, atau Omo mau keluar juga pernah. Cuman ya karena kita basically juga dari pertemanan yang akhirnya ngeband, dan ketemunya juga karena kita berteman dan mau bikin band bareng, jadi lewat aja 13 tahun masih bareng gitu. Nah, apa yang bikin lu yang tadinya mau keluar terus akhirnya tetap ada di PW Gasin? Karena ya gue juga pernah ngalamin yang namanya berantem, bahkan di panggung pun gue pernah berantem juga di. Iya, yang sama Raik. Jadi itu maksudnya itu meledak aja sih, karena kan memang ya kan orang nggak tahu kalau. Pernah juga ada momen-momen gitu, gue juga pernah. Apa ya? Udah sayang juga sih, dan karya-karyanya apalagi dari gue yang menulis paling banyak lagu di Piwi, jadi kayak gue nggak mau ngasih anak ini ke orang lain gitu. Jadi mungkin ada sisi egoisnya juga, nggak mau kalau misalnya mau cabut mendingan bubar, jangan gue yang keluar, ada unsur gitu juga. Cuman lebih lagi karena ya 4 orang lain ini adalah udah seperti keluarga gue, bener-bener yang susah bareng, seneng bareng, nggak makan bareng pernah, makan rame-rame juga pernah, makan satu piring juga pernah, minum bareng juga pernah. Udah jadi apa ya? Udah bersatu sama darah gue di badan lah gitu istilahnya. Jadi memang ya lu sudah menganggap Piwi adalah rumah lo ya. Dodge, lu kan pernah di 13 tahun berjalan sama Piwi, ternyata lu juga pernah merilis solo. Nah, itu apakah memang lu lagi jenuh sama band lu saat itu atau memang ini mungkin salah satu alasan Piwi Gasin bisa bertahan sampai sekarang, karena memang dari awal kita setuju gitu. Kalau misalnya lo melakukan sesuatu yang di repeat terus, atau lo ngebawain musik yang nggak bisa expand lah, musikalisasi lo gitu. Dan kadang-kadang lo pengen aduh gue pengen banget, lagi suka banget sama metal nih, tapi band gue bukan band metal. Kalau misalnya tiba-tiba Piwi berubah jadi metal, wah itu berantakan. Mendingan bikin project lain aja untuk sekedar muasin lah. Dan selama di Piwi Gasin, gue pernah ngerilis Bla Bla Blast, itu EP itu tahun 2008 atau 2009 ya, gue lupa deh. Pokoknya banyak yang ngira Bla Bla Blast itu band gue sebelum Piwi. Enggak, sebenarnya Bla Bla Blast itu project-an. Side project berarti ya? Side project-nya dari pas lagi sama Piwi, karena emang itu tiba-tiba pengen nyoba aja, pengen bikin yang metal di-infuse sama elektronik. Dan satu lagi udah vokal bertiga doang, satu gitar, satu sampling, yang satu lagi gitar, gitar, vokal, samplingnya 3 itu. Terus itu satu, habis itu pernah rilis EP juga namanya Halfway Home. Halfway Home itu proyekan berdua, elektronik juga, gue sama Sani namanya. Itu juga berjalan selama 4 tahun, ngeluarin single terus, tapi nggak pernah yang serius. Jadi ya itu semua cuman kayak ini aja sih, kayak istilahnya ngepuasin diri gitu. Dan si Sansan juga sekarang dia ada Killing Me Reunion. Dan itu kita ngebebasin banget. Jadi emang nggak yang iri-irian gitu loh. Kalau misalnya apalagi punya satu project, terus projectnya sukses gitu. Tapi special case ini pas yang gue dulu solo sih. Jadi pas gue solo ini kejadiannya dulu 2013 ya. 2013 itu lagi transisi antara lagi banyaknya APWG waktu itu, lagi anti Piwi Gasin. Tapi udah mulai ke counter sama yang Piwi akhirnya bisa main di Jepang, main di mana-mana. Tapi ya, lama-lama kayak bosen gitu. Dari ada kalanya di mana gue tuh jenuh gitu loh sama anak-anak, dan anak-anak juga udah nggak sesemangat dulu gitu. Jadi lu pernah merasakan fase band lu tuh nggak semangat? Nggak pernah nggak semangat ya, karena itu karena udah terkuras banget tenaganya ngadepin haters waktu itu kan. Terus abis itu lagi nggak bikin karya juga, karena jarak antara Ad Astra per Aspera sampai ada Youth Not Waste itu kalau nggak salah 6 tahun atau 5 tahun. Jadi selama itu kita nggak punya karya baru gitu.
Jadi kayak jenuh aja gitu. Dan gue tuh pengen pas banget waktu itu lagi putus sama mantan gue. Oke. Terus gue Yang mana nih? Kan lu banyak soalnya. Dengar-dengar. Dinda. Oh, oke. Waktu itu Ya. Dinda. Terus Oke. kebetulan banyak nih unek-unek di kepala. Terus kalau misalnya unek-unek ini jadi piwi, takutnya banyak ini jadi banyak setirnya lain. Oh kayak si Ai bilang kayaknya bagusan gini, terus si Sasan bagusan gini, dan gue nggak mau. Itu bener gue pengen buat puas aja deh. Gue keluarin nih semua yang ada di kepala gue. Pengen pure dari lu sendiri gitu. Dan waktu itu akhirnya gue bolak-balik ke rumahnya Omo, rekamnya di rumah Omo, terus aransemennya juga gue aransemen, terus ada Omo juga bantuin isi keyboard segala macem. Terus udah nih jadi lagunya udah jadi semua. Terus menurut gue kok kayaknya kentang nih kalau cuma direkam doang. Akhirnya gue rilis itu, gue bikin CD segala macem, terus gue bikin promo, dan itu sama sekali gue nggak komunikasiin sama anak-anak gitu. Dan waktu itu juga gue nggak kepikiran ternyata karena yang sebelumnya juga ada bla 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 nggak masalah. Terus si Ai bikin band juga nggak masalah, si Omo. Tapi pas ini tiba-tiba gue diajakin kayak evaluasi gitu, dan gue ngerasa tuh kayak ditekan sama anak-anak. Bener-bener si waktu itu Sansan bareng-bareng sama anak-anak, terus si CD-nya tuh diiniin ke meja gitu. Ini maksudnya apa gitu. Oh, jadi lu saat itu nggak minta izin anak-anak? Enggak, gue nggak minta izin. Bahkan si Omo pun nggak tahu kalau itu mau gue rilis jadi CD. Karena gue juga nggak tahu itu bakal jadi CD. Emang pengen aja, pengen. Terus itu salah satu bentuk gimana caranya gue komunikasi sama mantan gue, karena gue udah nggak punya ini lagi, udah nggak bisa ngobrol. Jadi kayak gue udah nggak bisa ngobrol, yaudah nih lu silahkan denger karya gue gitu loh. Maksud gue cuma gitu doang. Terus ternyata si anak-anak ada yang dari Omonya bilang dia kayak gue udah ngebantuin lo, tapi lo kok sengaja juga lo nggak izin lo bikin kayak gini gitu. Oh ya gue gue nggak tahu bakal kayak gini. Gue kira semuanya santai gitu kan. Tapi ya udah abis itu ngobrol, terus dari situ jadi ke-trigger. Akhirnya ya udah ayo bikin sesuatu lagi bareng-bareng gitu. Yang paling kenceng sih malah justru kayaknya yang paling nggak gue expect buat kenceng. Si Sansan justru yang biasa itu orang itu selalu santai sama gue. Sesuai namanya ya, Sansan ya. Santuy. Tapi malah dia yang paling kenceng. Iya, mungkin karena dia yang lebih vokal aja pada hari itu gitu. Terus ya udah akhirnya gue jelasin segala macam, terus udah clear, udah jalan. Terus ya akhirnya lo lanjut lagi ya ke sama apa, bikin malah jadi trigger lo juga kan untuk Biogaskin bikin karya lagi. Mungkin itu yang agak beda, karena biasanya gue cuman bikin sesuatu terus udah gue upload kalau nggak di YouTube, di SoundCloud. Tapi ini tuh sampai ada review dari review Mas Adip dari Rolling Stone, terus sampai ada masuk Rolling Stone, masuk Tracks waktu itu, terus ada Mas Pongki juga review. Jadi kayak ini kok serius sih gitu loh. Dan kenapa kita nggak dilibatin, sedangkan Piwi itu lagi nggak ada apa-apa waktu itu. Kenapa nggak jadi bikin album Piwi aja gitu. Jadi emang banyak hal yang akhirnya harus di-clearin lah pada hari itu. Saat itu lo rilis sendiri berarti ya, pakai modal sendiri. Modal sendiri. Berarti hanya nitip ke agregator misalnya untuk di digital ke siapa gitu. Iya, digital kalau nggak salah masih Seven sih waktu itu. Nah, terus sama NSG. NSG Records. Terus bikin CD-nya juga itu karena gue punya Sandi-Sandi, jadi gue jualnya di Sandi-Sandi. Nggak gue jual di toko gitu juga. Nggak, maksudnya lu nggak titip distribusi ke mana gue gitu. juga bikin minimum quantity doang sih dulu CD, karena emang bisa bikinnya berapa ya dulu ya, 1000. Jadi udah gue bikin 1000, minimalnya 1000, gue bikin 1000, ya udah dihabisinnya dari Sandi-Sandi aja. Dodge, ini kan gue nggak mungkin nggak nanya soal ini karena mungkin udah banyak pertanyaan soal ini di setiap lo interview. Ya, orang juga bakal tahu, pasti gue bakal nanya soal ini tentang APWG. Itu satu hal yang nggak mungkin gue nggak tanya karena itu di zaman itu, di era itu juga gue pun dengar gitu. Ketika lu manggung ada orang yang lempar sampai ada air kencing dan sebagainya. Nah, lu ada fase paling down gak sih menanggapi mereka? Karena kan jujur gue mungkin belum tentu kuat juga sih. Paling down ya itu kan netizen ya, kalau sekarang kan
lo cuman ketemu di layar doang, lo ketemu di layar handphone, ketemu di layar komputer, tapi nggak pernah ketemu langsung orangnya. Nah gue itu langsung ketemu sama orang itu ada di situ gitu, Di depan mata. di depan mata. Dan kadang-kadang orang itu juga itu cuman something to do aja buat mereka gitu. Dan ini apa sih sesuatu yang baru juga buat gue, dan gue nggak tahu cara ngatasinnya gimana. Dan banyak orang yang bilang APWG itu bikinan Piwi sendiri, sedangkan itu yang paling merugikan di sepanjang karir Piwi. Itu kita pernah 1 tahun di blok alasan keamanan. Jadi kalau misalnya Piwi mau main harus ada nambah ekstra berapa puluh juta untuk ngundang Piwi. Akhirnya ya udah dilempar sama band lain yang nggak usah bayar itu, yang gitu loh. Terus pernah juga di PRJ sampai 2 tahun kita di blacklist gara-gara ada kejadian rusuh banget waktu itu. Terus ya udah akhirnya ya itu tadi kebetulan juga Piwi punya lagu yang nggak cuma bahasa Indonesia dan bisa diterima di Southeast Asia lah waktu itu ya. Jadi waktu itu pernah lagi iseng buka YouTube, lagunya di cover sama anak-anak SMA di Filipina atau di Malaysia atau di Singapura, dan itu akhirnya ngebukain pintu. Ya udah kalau kita lagi susah manggung di sini, kita keluar dulu deh. Akhirnya dapet tuh tahun itu kita main di Summer Sonic pernah, main di Filipina, main di Malaysia dan lain-lain. Dan itu akhirnya karena akhirnya kita lebih ngabisin tenaga ke situ dan nggak nanggepin si haters ini, akhirnya mereka juga lama-lama kayak gue udah nggak diwaro lagi nih gitu, capek sendiri lagi karena mereka spesial. Mereka tuh dulu treatmentnya lebih spesial daripada fans sendiri gitu kayak. Dan itu yang akhirnya bikin kita telat sadarnya. Kita punya fans loh, kenapa kita nggak ngurusin fans aja, malah kita ngurusin APWG ini gitu. Terus ya udah lama-lama ya kita lebih dekat, kayak sering gathering sama fans lah, sering kalau misalnya lagi manggung. Misalnya manggungnya hari Sabtu di kota ini, kita datang H-1, tapi H-1-nya tuh cuma ngumpul doang, terus yang kayak ngasih semangat lah ke mereka gitu. Lu tuh kita anggap lu kita anggap, terus karena lu juga kita ada. Dan waktu itu yang paling nyantol tuh, lu jangan pernah takut ngefans sama Piwi, karena Piwi nggak pernah takut jadi Piwi. Dan itu tuh bikin mereka respect gitu. Dan lama-lama itu kan jadinya word of mouth tuh, yang tadinya yang jadi fans itu terbully segala macam, terus habis itu dia cerita sama orang yang tadinya nggak suka, terus oh ternyata bandnya kayak gini, itu asik juga ya band lo, gue kok ngefans sama band idola gue, kayaknya gue nggak bisa tuh kayak gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit hijrah lah tuh yang tadinya APWG, yang karena dia nggak tahu gimana jadi fans, karena dia masuk entry-nya sebagai haters yang menurut mereka lebih apa ya, lebih rebellious lah gitu. Gue bisa nih, gue bisa jadi menjadi bagian dari sesuatu, tapi menurut dia tetap keren karena statusnya itu bukan sebagai fans, tapi sebagai haters. Dan haters itu kan ngerasa kayak dia lebih tinggi daripada apa yang dibenci gitu. Dan itu kan secara psikologis tuh kayak jadi haters lebih keren dari fans. Dan ada medianya nih, lo mau jadi haters, ada yang namanya APWG, udah jadi APWG aja. Jadi itu kayak sesuatu yang kompleks sih sebenarnya. Dan alhamdulillah juga kita fase itu hilang. Kalau enggak ya bakal ngurusin ini aja udah hidupnya. Lo berasa gak sih itu malah jadi jadi propaganda lu di industri? Karena kan sebenarnya kayak contoh orang yang banyak haters malah makin naik kan sebenarnya namanya. Itu juga lucu sih. Itu beberapa kali dibahas juga sama Piwi. Waktu kita punya haters, kita punya sesuatu yang kita punya tujuan lah. Kita ngeband nih, kita tujuannya salah satunya untuk membungkam si haters, karena kita punya karya yang akhirnya gue lebih keren dari lo kok. Tapi setelah haters ini nggak ada, kita bingung. Kita mau ngomongin apa ya gitu loh. Mau ngomongin politik, kita bukan band politik. Kita mau ngomongin peduli lingkungan hidup, ya kita peduli, cuman nggak bisa, takut jadinya apa ya, kayak terkesan pencitraan gitu jadinya. Terkesan pencitraan gitu. Terus jadinya begitu si haters ini nggak ada, kita malah bingung. Oke, sekarang PWG Skins ada karena apa ya? Gitu loh. Jadi lu sebenarnya kangen tuh sama APWG gitu ya? Iya, gue kangen sama perasaan dimana ada sesuatu yang bisa gue lawan gitu. Jadi sebenarnya ini asal lo tahu,
salah satu kameramen kita dulu APWG. Oh iya. Dia ngaku. Dulu gue pakai topi APWG katanya. Nah, itu juga lucu. Jadi beberapa fans yang ada satu nih namanya Lonjong. Lonjong itu dia dari Salatiga. Oke. Dulu waktu tahun baru 2012, PWG Stage main di Salatiga itu penuh lumpur, panggung penuh lumpur ditemparin. Dan si Lonjong ini salah satu orang yang kayak koordinatornya lah. Koordinator APWG? Iya, di Salatiga. Dan dia yang termasuk yang lemparin segala macam. Cuman akhirnya ya ada kesempatan untuk ngobrol bareng, nongkrong bareng. Si Lonjong sekarang kalau misalnya kita main di Jakarta pun dia akan datang dari Salatiga. Gitu. Jadi ada banyak yang hijrah juga lah akhirnya gitu loh. Banyak yang udah banyak yang tobat lah ya. Banyak yang akhirnya jadi temen. Dan bahkan ini yang lucu juga. Jadi waktu itu lagi main di salah satu temen kampusnya istri gua gitu ya. Terus ada datang nih tetangganya gitu. Dia fotografer juga. Terus udah lagi ngobrol-ngobrol ini tiba-tiba dia ngaku aja gitu. Sorry banget nih, gua baru kenal lo sekarang. Dia bilang gitu. Kenapa emangnya? Iya dulu itu yang bikin APWG itu temen kampus. Karena waktu itu kan emang yang bikin anak UI kan, teman kampusnya. Dan dia itu si orang yang baru gua kenal ini itu yang bikin propaganda kayak di Facebook segala macam. Dan kenapa mereka bisa cepet banget nyebarnya, terus terstruktur, terorganisir, karena mereka dan masif ya? Dan masif gitu. Karena mereka bukan orang bodoh, emang orang intelek gitu. Dan itu yang bikin jadi believable untuk cepet banget nyebarnya gitu. Dan orang yang akhirnya ngobrol sama gue itu yang dulu sedikit banyak ngebantu ada si APWG hadir gitu. Dan ini orangnya ada di depan gue nih sekarang gitu. Masih ada nggak sampai sekarang? Maksudnya masih ada. masih APWG. Maksudnya APWG masih ada nggak? Udah bersih gitu? Mungkin ya yang paling yang ketinggalan informasi kalau ini udah nggak ada aja sih. Kadang-kadang kayak tiba-tiba posting apa gitu di YouTube apa terus masih ada tuh komen, alah band homo. Terus tapi yang nimpalin tuh banyak, lu kemana aja lu gini. Dulu kan gue berapa kali lihat lu manggung, mungkin ini udah banyak juga nih nanya juga sih. Tapi ini gue mau nanya dari sudut pandang gue ya, maksudnya lu manggung kan sempat ada yang cepet ciuman dan sebagainya, itu gimana sih rasanya, gimana? Maksudnya sesama cowok kan, karena kan enggak, yang ciuman sesama cowok itu band yang satu lagi, bandnya Sansan yang satu lagi. Oh iya ya? Bukan Piwi Gasin ya? Bukan Piwi. Tapi kebetulan orangnya ada di Piwi, jadi oke. mix gitu loh. Gua makanya kadang suka tiba-tiba, karena Santannya kan gede juga di situ, gede di sini juga. Dulu itu awalnya tahun 2008 kalau nggak salah ya. Itu MySpace, masih MySpace. Terus ada satu sosial media juga yang khusus anak-anak emo, namanya Vampire Freaks. Dan di situ emang banyaknya gitu, kayak intinya tuh mereka tuh berani-beranian lah, termasuk cuman antar cowok itu kayak dare gitu buat mereka tuh kayak berani-beranian. Dan pernah si Sansan mengunggah foto dia cuman sama teman kita juga gitu, terus dijadiin Renat, namanya Renat. Bukan Renat Sinaga ya. Bukan. Namanya Renat. Dia udah dipasang di MySpace, terus akhirnya setelah ada Piwi itu kebongkar lagi, kayak dirunut kan tuh, wah pernah ada foto ini, berarti emang band ini homo gitu loh. Jadi dikait-kaitin gitu, padahal sebenarnya nggak ada, ya kita straight semua. Maksudnya memang suka wanita semua kan, maksudnya nggak suka cowok kan? Nggak. Dodge, ini kan sempat terjadi polemik kemarin kan, lu kan juga besar juga di skena yang berawal bukan dari langsung ke major kan, tapi dari komunitas, dari independen juga. Terus kemarin itu banyak yang menentang soal undang-undang, RUU musik. Sebenarnya belum undang-undang sih, karena masih rencana kan, RUU. Nah, menurut lu apa yang menjadi kesalahan si RUU itu? Nah, jadi waktu lagi ada polemik itu, gue beberapa kali hadir tuh di diskusi. Karena di gue juga belum terlalu mengerti sebenarnya apa sih yang dipermasalahin gitu kan. Makanya gue mencoba mengerti, dan ternyata emang ada beberapa yang nggak semua ya, cuman beberapa pasal tuh seakan akan memberatkan dari segi musisi, kayak dibatasi, lebih ke dibatasinya itu sih. Kayak ya apalagi gue punya beberapa temen yang emang lagunya
sevulgar itu gitu. Ya sebut saja alkohol kamu nakal tapi enak, kamu jahat tapi enak. Itu kan kalau misalnya diterapkan 100% sama orang yang di bawah umur terus jadi endorse itu kan sebenarnya kan undang-undang itu juga agak mengatur itu gitu. Cuman menurut gue sih kalau udah sampai jadi undang-undang itu bakal jadi merugikan musisi. Merugikan juga enggak sih, jadi apa ya? Jadi kayak bisa menghambat, bisa jadi senjata. Kayak buat ada politiknya, misalnya buat ada tiba-tiba ada kepentingan nggak suka sama Masif tuh. Akan dipakai tuh pasal-pasal yang tadinya nggak ada itu karena udah jadi ada undang-undangnya gitu, udah sah secara undang-undang, lu bisa bermasalah di situ. Dan lirik-lirik protes mungkin jadi nggak bisa. Ya, dan yang ditakutkan adalah lirik protes akhirnya dibungkam lah gitu. Nah ini gue mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya gue sempat ngobrol sama Mas Anang Hermansyah. Anang Hermansyah kan sebenarnya memang saat itu dia ada di dalam ya, ada di DPR, dan dia bilang sebenarnya maksudnya dia itu adalah pengen mensejahterakan musisi. Cuma memang saat itu tidak ada pendekatan secara intens ke pelaku-pelakunya, karena kan berarti kan musik itu kan di industri musik kan luas banget ya, ada yang ada musisi jalanan, ada musisi underground, ada musisi cover, ada musisi kafe yang bawain lagu orang juga gitu. Jadi saat itu dia bilang sebenarnya maksud gua tuh pengen musisi itu bisa sejahtera gitu dengan apa yang dibuat. Tapi kalau menurut gue juga sepertinya memang harusnya poin yang tentang pengaturan kayak nggak usah masuk ke ranah kreatif dan lebih ke tata kelolanya sebenarnya kan. Harusnya seperti itu. Nah, lebih ke strukturnya, bukan. Kalau seandainya misalnya tidak ada soal yang harus liriknya harus seperti itu, soal kreativitas ya, nggak masuk ke ranah itu, terus pokoknya hal-hal yang nggak disetujui sama beberapa musisi kemarin itu, terus akhirnya dihilangkan. Apakah lu tetap mendukung undang-undang? Maksudnya gimana? Misalnya gini, yang tadinya ada baiknya jadi ikut hilang gitu. Iya, misalnya yang menurut kalian, menurut kita nih, menurut musisi yang kemarin menolak, itu ini poin-poin ini harusnya nggak ada nih. Nah, terus dihilangkan nih ceritanya. Dan undang-undang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang musisi semua inginkan. Kira-kira lo akan mendukung itu nggak? Mendukung dong. Kalau udah nggak ada yang ditentang lagi ya gue dukung. Lo dukung ya? Karena kan selama ini gini, ada beberapa maksud, misalnya kayak Mas Anang punya maksud dia pengennya tuh musisi sejahtera. Tapi maksud yang dia terapkan di undang-undang ternyata tidak bisa diterima. Nah, ketika itu sebenarnya ada yang pro dan kontra kan. Kalau gue jujur gue masih di tengah-tengah, karena gue juga punya pendapat harusnya nggak sampai ke ranah kreativitas masuk ke situ. Makanya gue juga pengen ngasih tahu ke lo juga bahwa sebenarnya ada niat baiknya Mas Anang juga di sini. Iya. Cuma memang tidak didukung. Itu masalahnya juga kan pas lagi merencanakan ini tidak terlalu melibatkan musisi satu, dan dua ini bocor duluan. Karena bocor ini yang akhirnya kayak musisi merasa dilangkahi gitu. Padahal viral juga kan di mana-mana. Harusnya kalau emang ini masih rencana ya udah diskusi aja dulu sampai akhirnya malah jadi udah RUU KNTL kan. Akhirnya malah jadi gerakan juga kan, menolak si RUU itu. Nah, ini ngomongin soal kesejahteraan juga, karena ya gue juga musisi, lu musisi. Menurut lu sekarang ini musisi itu udah sejahtera belum sih? Belum. Kenapa? Karena gue harus punya brand untuk sejahtera. Jadi harus ada satu ekosistem yang nggak cuma musik doang. Cuman music business itu bisa lebih kayak ada berseberangan juga, dan bisa saling mendukung tuh. Industri fashion juga bisa, terus dari kuliner yang di endorse sama yang musisi mengendorse kuliner itu. Jadi emang sekarang nggak bisa yang cuman ngandelin musik doang. Dari royalti kah, dari off air kah gitu tuh, menurut gue masih belum bisa sejahtera untuk semua level ya. Maksudnya lu bisa juga ada di level dimana lu sejahtera di musik, cuman itu susah sih menurut gue. Buktinya gue yang untuk
apalagi gue yang musiknya itu niche, nggak semua orang bisa terima gitu, cuman segelintir orang, karena kan masuknya kan musik alternatif ya, bukan musik yang populer gitu, bukan musik yang populer. Jadi gimana caranya gue bisa tetap memainkan itu, ya makanya gue komprominya dengan gue nggak 100% cari uang di musik, gue harus ada backingan lain dengan gue punya clothing, punya usaha lain yang akhirnya bikin si musik gue tuh terus seperti ini gitu. Jadi memang menurut lu royalti terus dari manggung, dari offer itu masih belum bisa memenuhi apa yang menurut gue lo bisa sejahtera dari musik kalau misalnya lo bener-bener keep up terus lah. Misalnya gini, sekarang lagi yang lagi banyak cuannya nih kayaknya musik yang nyeleneh gitu, yang liriknya ya cuman kayak orang asal, udah akhirnya itu yang dibikin, terus nanti begitu shifting lagi berubah lagi. Jadi lo nggak punya identitas, tapi lo musisi ya ngebawain sesuai tren aja, itu mungkin bisa sejahtera. Tapi kalau misalnya musisi yang idealis yang pengen mempertahankan ini yang gue suka, kalau lo nggak suka ya udah jangan dengerin gue, itu nggak bisa sejahtera. Ya lo anggapannya seperti itu. Musik ya. Nah, beda dengan misalnya musik jalan terus ada merchandise juga, jualan merchandise supaya musiknya tetap jalan dan semuanya ekosistemnya bisa jalan bareng. Teman kalau misalnya lo cuman jadi musisi susah sih menurut gua. Lu masih punya harapan gak sih? Maksudnya dari musik lu bisa hidup banget, maksudnya bisa kalau di luar negeri kan gila ya, maksudnya kayak si Taylor Swift gitu kan. Dia bisa jadi musisi paling kaya di dunia. Dan sebagainya, kayak ya lu tau lah kalau di luar negeri kan gitu. Maksudnya kayak Metallica misalnya, dia nggak manggung aja dia bisa hidup dari merchandise gitu. Nah, lu masih punya harapan nggak sih buat industri ini? Masih sih, PR-nya masih panjang banget, dan dengan adanya kayak kayak hub-hub kreatif kayak misalnya ada Creo, ada M-Block yang ada live house-nya. Ini sih nggak bantu si industri musiknya lagi gitu, karena di luar tuh bisa survive juga karena gini deh, yang deket aja di Jepang, satu distrik itu ada live house bisa 5, bisa 8, itu baru satu distrik, belum ada distrik lain. Dan mereka itu emang musik itu, hiburan itu udah jadi kebutuhan primer buat mereka, karena emang setiap hari udah kerja udah kayak robot, terus udah ngumpulin duit banyak, masa sih nggak di spending buat hiburan, akhirnya ya udah. Jadi kayak musik itu udah bagian dari kebutuhan psikologis mereka, yang akhirnya mereka willing to pay gitu, dan itu yang bikin industrinya akhirnya maju. Musisi bisa hidup, terus orang yang menikmati juga bisa terpuaskan karena banyak fasilitas. Kalau sekarang mau manggung, mau tur, palingan mainnya di lapangan bola ya sih, kalau nggak di Fasum yang harus bikin panggung lah segala macam. Coba misalnya kita bayangin di Tangerang ada live house, terus jalan lagi ke sana di Bintaro ada live house. Mungkin kita bisa tur kelurahan. Iya, benar. tur kota gitu. Kita tuh memang kekurangannya adalah tempat untuk manggung juga sih. Maksudnya kayak beberapa tempat yang untuk dipakai untuk konser tuh pun juga secara akustik juga tidak memadai. Maksudnya kayak gedung olahraga itu kan bukan buat konser sebenarnya kan? Iya, bukan. Dan dulu sempat ada waktunya 2009 yang awal-awal 2007 lah, awalnya Piwi bisa akhirnya sering main itu karena dulu banyak banget kafe-kafe yang ada live house-nya. Cuman biasanya kafe yang sudah membiarkan band keras untuk main itu kafe yang akan bangkrut pada waktu itu. Jadi waktu Piwi dan kawan-kawan gitu main di News Cafe misalnya, paling cuman nggak sampai 1 tahun lah, habis itu tutup karena emang ya gitu. Dan yang tadinya banyak venue jadi berkurang karena emang ya udah karena udah nggak jualan juga mereka. Terus habis itu datang ke konser bayar tiket tapi nggak belanja juga, nggak makan ya akhirnya itulah karena dari pendapatan penonton juga nggak segede kalau misalnya di Jepang tadi yang gue bilang, yang emang dia udah punya uang banyak dan dia mau spending buat hiburan dia sendiri. Nggak bisa disalahin juga sih kalau misalnya kita bikin acara terus habis itu tiketnya 50.000 dan sebagian orang bilang itu masih mahal atau 100.000 mahal.
Dan kalaupun udah bayar itu, mereka akhirnya kalau misalnya mau jajan, memutuskan untuk jajan duluan yang lebih murah. Karena biasanya makanan yang ada di venue kan lebih mahal, kayak minuman atau bir itu mahal. Mereka udah ke ini dulu toko sebelah makan segala macam biar nggak spending apa-apa. Itu nggak bisa disalahin karena negaranya sendiri belum makmur. Kalau misalnya negara udah makmur, terus lu kerja yang cuman kelas pembersih aja bisa punya budget untuk hiburan buat diri lo. Jadi nggak akan ada lagi tuh keluhan bayar 50.000 kemahalan gitu. Jadi emang PR-nya adalah ya kalau misalnya industri musiknya ini mau makmur, negaranya harus makmur dulu. Sebenarnya itu mencakup semuanya sih ya, semua industri sih. Maksudnya kalau di Indonesia kalau si Indonesia sendiri udah sejahtera makmur, pasti semua industri bakal makmur juga. Dan mentalitinya juga beda. Kalau misalnya di sini bingung ya, yang tadi gue udah bilang gitu. Gigs aja di sana tiketnya itu bisa 300.000 dan mereka juga ya bayar aja karena emang ada uangnya gitu. Mereka paling kerja, kalau ada teman gue gitu yang di sana ngobrol, kerjanya apa? Kerjanya jadi hospitality di hotel gitu. Dan mereka tuh ini ngomongin di Jepang ya? Jepang. Pokoknya kerja yang cuman kerja servis deh, kerja yang di food court gitu, yang cuman ngelayanin bersih segala macem. Mereka tuh stressful gitu, gue bosen banget nih. Cuman mereka akhirnya punya uang untuk menghibur dirinya, makanya uang itu akan balik lagi ke industri dan begitu gitu. Tapi kalau di sini kan banyak nganggur, kalau nggak minta duit ke orang tua, yang orang tua sendiri udah punya budget untuk ngurus yang lain gitu. Jadi sesuatu yang susah untuk bilang 50.000 tuh nggak mahal atau 200.000 nggak mahal, karena di sini udah banyak band aja 200.000 dibilang mahal, sedangkan Summer Sonic satu hari itu 1,4 juta, menurut mereka itu nggak mahal. Dan itu belum dia harus spend buat beli merchandise, minum, jajan lagi. Bandnya banyak tuh, dia pasti beli kan banyak tuh, dan itu habis semua kan. Jadi sebenarnya memang PR kita banyak banget sih, maksudnya PR si industrinya. Karena kan kalau kita ngarep kaya dari musik, ya mungkin orang di luar sana, wih lu musisi, lu pasti kaya lu. Ternyata ya yang nggak selalu begitu juga gitu. Dan kalaupun kaya pasti dia ada hal-hal yang lain kan, ada hal-hal yang memang dia punya bisnis apa. Nah, ini ngomongin sampingan. Kebetulan juga lu akan buka store juga di Creo Clothing, Sunday Sunday. Apa yang akhirnya membuat lu membuat Sunday Sunday? Karena gue juga baru mau belajar nih, mau bikin clothing juga. Itu tadi sih, menurut gua nggak bisa harus ada sesuatu yang nge-backing. Harus ada bensin lain yang bikin mobil ya itu si bandnya itu tetap punya bahan bakar gitu. Dengan bikin merchandise. Kalau merchandise kan jelas dibagi 5. Cuman kalau misalnya bikin brand ya itu buat gue sendiri. Dan dari Piwi kami lima-limanya punya brand dan itu nggak berantem, kayak nggak rebutan pasar segala macam ya. Kami berkreasi sesuai referensi masing-masing dan brand gua sama brand kawan-kawan itu semua konsepnya beda-beda gitu. Dan ya itu yang akhirnya bisa membuat Piwi bertahan, nggak nyerah. Yang akhirnya udah gua berhenti main musik, kayaknya gua udah nggak bisa mencukupi kebutuhan, gua harus ikut ini supaya jadi PNS misalnya gitu. Nggak nyampe ke situ lah ya, nggak ada pikiran sampai situ karena ya alhamdulillah masih bisa ketutup lah sama bisnis lainnya gitu. Dan ini masih masuk ke industri kreatif juga kan, maksudnya kayak musik dan fashion kan juga. Dan lu lumayan, maksudnya penghasilan lu lumayan banyak dari Sunday ini. Ya lumayan bisa menutupi apa kehidupan sebulan lah ya. Bisa. Atau setengahnya cicilan aman. Soalnya kadang-kadang ya kayak Januari, apalagi Januari, Februari itu kan pasti kalau band itu lagi turun-turunnya. Kalau misalnya lo nggak bikin aktivitas sendiri atau emang dari bulan-bulan sebelumnya udah nyari-nyari, kayaknya bukan nggak mungkin Januari dan Februari itu paling main 2 kali sekali gitu. Ya sedangkan cicilan nggak pernah mau tahu kan? Cicilan nggak mau tahu. Tetap harus bayar. Berarti kalau kalian buat teman-teman juga kalau mau datang ke store-nya Doci Sunday bisa langsung ke Creo Clothing ya? Bisa. Rencana buka kapan?
Ini sih udah mulai bikin partisi segala macem. Emang rencananya sih sebenarnya Maret, cuman bisa lebih cepat juga. Maret itu paling lama lah. Jadi udah mulai dibangun ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang takut pengen jadi musisi gitu. Jadi tuh dulu lo pasti ada momen dimana lo harus memperkenalkan diri ke calon mertua lo dong. Terus ditanya lo kerjanya apa dong. Kalau misalnya gue bilang anak band atau musisi, terus udah pasti yang kebayang tuh lifestyle-nya lah. Pasti anak ini nggak bener nih pulang malam segala macam. Anak gue gimana? Enggak, dulu gue memilih bahasanya untuk ketemu sama mertua gue adalah, kamu kerjanya apa? Oh, saya di music business. Itu tuh gitu langsung. Boleh. Jadi lu menyebutnya lu bukan musisinya tapi lebih ke music business. Karena di musik sendiri nggak cuman lu main musik, tapi ada banyak hal yang akhirnya bisa jadi uang juga di situ. Benar. Kemarin tuh album terakhir kapan? Album terakhir Desember kemarin. 2019 ya? 2019. Buat gue salut sama band yang masih tetap terus berkarya ya. Maksudnya bikin album, karena di tengah era yang serba cover ini, semua orang. Sama lu juga masih bertahan. Lu sampai sekarang masih personel asli kan? Masih asli. Dan baru rilis album juga, album ke-6 kemarin, 2019. Ya gue juga salut juga, maksudnya dengan kayak Piwi Gaskin tetap punya karya, terus di tengah era cover version yang ya lu tau sendiri kan, semua sudah terjebak dengan cover version dan pada akhirnya lupa bikin lagu sendiri. Kalau cover version sih nggak masalah sih, karena juga sebenarnya kayak Massive sendiri juga terbantu juga dengan musisi-musisi yang mengcover lagu-lagu kita. Tapi kalau dari gue sendiri, gue juga pengen melihat ada musisi-musisi baru yang punya karyanya sendiri. Nah, Piwi Gaskin masih tetap mempercayakan album kalian ke major label, ke Universal kan? Universal. Sedangkan banyak sekali musisi-musisi yang sekarang bisa dibilang, wah gue mendingan sendiri aja lah, gue mendingan bikin label sendiri, gue distribusi sendiri. Kenapa lu lebih memilih Universal? Universal atau major label sih ngebantu banget sih buat Piwi Gaskin dulu, karena itu pernah juga era dimana yang setelah cabut dari Alpha Records tuh yang tadinya kita senang banget, kita udah nggak punya label lagi, bisa semuanya bisa bebas gitu. Bisa bebas. Ternyata nggak bikin apa-apa, karena kayak gitu, kayak kita punya uang nih, masing-masing punya uang, nggak ditaruh di meja bareng-bareng untuk bikin sesuatu, tapi akhirnya bikin ke brand masing-masing gitu. Terus jadinya dengan adanya major label kan sokongan dananya aman, satu itu. Terus dua, yang paling pertama kali dipastikan adalah kreatifnya Piwi itu nggak diganggu lah sama si Universal. Jadi lu sudah punya deal di awal tuh itu ya? Di awal itu. Terus mereka juga lebih punya kemampuan untuk sama sponsor kayak jadi promosi di Spotify lah, atau Langit Musik atau apalah itu yang itu nggak bisa kami lakukan sendiri kalau misalnya indie. Gitu sih, lebih ke secara finansial lebih aman. Sekarang ada banknya lah, si banknya ya si label ini. Jadi di album yang 2019 kemarin itu berarti eksekutif produsernya Universal Music. Universal Music. Dan ini juga yang bikin kami masih terus sama Universal, dealnya juga enak. Jadi waktu dulu itu kami ada agak kesusahan untuk keluar dari Alpha Record karena abu-abu gitu. Ini kita kapan sih kelarnya? Soalnya dari kontraknya 3 album dan atau 4 tahun misalnya gitu. Kita udah 3 album, kita udah 4 tahun. Jadi kayak akhirnya waktu itu apakah album ini nggak dihitung? 4 album dan 4 tahun gitu. Terus waktu itu cuman ada 3, jadi masih ada satu utang rilisan gitu. Terus akhirnya tadinya tuh mau bikin satu album penutup yang namanya Epilog, supaya cuman biar bisa cabut dari label ini aja gitu. Tapi akhirnya ada loophole di kontraknya, di mana si Alpha Records itu merilis DVD live. Dan itu akhirnya dianggap jadi di album keempat. Berarti kita udah kelar gitu. Nah, pas sama Universal lebih jelas, yang tadinya kontraknya itu berapa album dan berapa tahun diganti jadi per track
per single. Per single, oke. Dan waktu itu kita kontrak 15. Setelah kita addendum tuh dari yang kemarin kita kontrak 15 single. Sedangkan Mixed Feelings itu kemarin udah habis 12 track. Jadi sisa 3. Oke. Dan kita nggak yang oh iya cepetan bikin 3 biar kita cabut. Enggak. Malah si labelnya juga nawarin kalau misalnya mau lanjut, ya udah kita lanjut aja gitu. Seru ya, jadi enak gitu. Ini memang benar-benar kolaborasi ya jadinya. Jadi bukan lu sebagai talent yang lu diharuskan lu harus tiga tahun 3 album. Terus kayak di papan tulis tuh, oke ini target lu harus ngasih gue duit segini gitu. Mungkin karena mereka juga international label dan mereka juga dapat gaji dari regional, jadi mereka nggak terlalu yang money oriented semuanya. Walaupun mereka juga harus ada report untuk performance gitu ke regional ya. Cuman mereka nggak ngambil merchandise, mereka nggak ngambil YouTube gitu. Sedangkan dulu pas balik lagi ke label yang sebelumnya itu semuanya ngambil merchandise, ngambil YouTube, ngambil pokoknya apapun yang bisa diambil dari kita tuh diambil. Gitu. Berarti memang bisa dibilang termasuk fair banget ya? Fair banget. Semoga sih bisa kayak label-label yang lain mungkin bisa meniru juga. Dan ini yang bikin hubungannya juga baik. Jadi kayak misalnya dari PW-nya sendiri proaktif gitu. Selalu nanya di grup, ayo kapan ketemu lagi? Oke, ke kantor hari ini, hari Selasa. Udah bahas, ngobrol. Ada program apa lagi gini terus ada ide dari masukan dari PW, kita keluarin, masukan dari label dikeluarin. Jadi emang benar-benar kolaborasi gitu. Jadi sama-sama saling memiliki ya jadinya. Wah, asik tuh. Ya mudah-mudahan itu jadi awal juga sebenarnya ini kayaknya perlu kita kasih tahu ke banyak orang sih, karena kan ada juga yang cukup antipati juga dengan major label, tapi kalau dengan kerjasamanya seperti ini kayaknya menurut gua sih fair banget sih. Kalau lu gimana? Itu kita bahas di tempat lain. Panjang. Tapi intinya kalau gua sama Musika saat ini hubungan baik banget. Maksudnya apa yang gua pengen mereka mengakomodir apa yang gua pengen gitu. Oke, ini biasanya kalau di rap show gue suka ngasih challenge. Namanya pernah atau nggak pernah. Tapi ini nggak usah serius-serius karena ada beberapa orang yang minta lu challenge lu yang berbobot dong. Yang namanya juga challenge kan. Nggak usah terlalu serius lah gitu. Pernah atau nggak pernah capek karena terkenal? Pernah. Kapan tuh? Kalau misalnya lagi nggak pengen diajak foto terus diajak foto, atau yang kayak pengennya sih habis manggung ya udahlah pulang aja, tapi kan harus jadi tinggal dulu gitu ya. Jadi menjadi terkenal kadang-kadang juga capek gitu. Jadi lu juga ada fase di mana lu pengen nyantai banget. Ada fase di mana gue nggak pengen ada orang yang tahu gue lah, biar gue bisa ngapain aja gitu. Ini agak-agak nggak penting sebenarnya. Pernah atau nggak pernah makan mie ayam pakai nasi? Nggak. Nggak pernah. Mie goreng pernah. Kalau mie ayam nggak. Mie goreng pakai nasi? Mie goreng pakai nasi. Oh itu sering juga sih. Tapi sebenarnya udah salah sih itu. Iya, karbo sama karbo kan. Apalagi pizza sama nasi. Lu pernah? Nggak pernah. Gue pernah. Gue pernah makan nasi goreng pakai nasi. Jadi ada nasi goreng itu jadi lauk, terus ada nasi putihnya. Oh itu sih, itu gila sih itu. Tapi banyak juga sih emang kayak gitu. Iya. Ada yang emang nasi goreng. Semuanya pakai nasi tuh kayaknya kalau belum ada nasi tuh nggak makan. Iya, nasi putih, lauknya nasi goreng. Ini pernah atau nggak pernah kesetrum di panggung? Pernah. Kapan? Mike sih, lagi gerimis juga, terus habis itu, gitu loh. Pernah atau nggak pernah makan bubur pakai tangan? Nggak pernah. Pernahnya apa? Kalau makanan yang paling yang jorok yang pernah, maksudnya? Makan bubur pakai plastik pernah, dibungkus kayak somai gitu. Terus makannya? Makannya plastiknya dilubangin, terus udah makan kayak somai gitu. itu kocak sih, itu kocak. Pernah atau nggak pernah suka pacar teman? Pacar teman? Pernah. Sering atau nggak? Kalau suka tapi nggak gerak. Suka aja, cuma suka ngeliatnya aja. Aduh, cewek dia oke banget lagi gitu. Karena memang rumput tetangga memang lebih hijau ya kadang-kadang. Oke, terima kasih. Doci Sadega Piwi Gaskin atas waktunya. Thanks juga. Lu ada ini kan ya? Ada channel YouTube juga kan ya? Ada. Namanya? YouTube gua garis miring Sadega DOC bukan. Icot Agedas, nama Doci Sadega dibalik. Oh gitu. Susah juga ya? Iya. Gak bisa dirubah lagi soalnya tadinya mau gue ganti udah Doci aja. Nggak bisa di set lagi. Jangan lupa untuk juga subscribe
channel YouTube-nya Doci yang tadi namanya susah banget. Atau dicari aja Doci Salegan. Oh iya, ntar nongol. Dan juga jangan lupa juga untuk mampir ke Kreo Clothing ya. Kreo, ini Maret nih bakal seru sih. Soalnya kan pada buka semua, lu juga bukanya kapan? Maret. Rencana Maret juga. Ya, Maret nih bakal. Dan akan ada grand opening juga kan, April. Biogaskin main juga. Masif juga Main juga. Jadi buat teman-teman kalau mau nyari tempat nongkrong yang seru, ada banyak clothing-clothing yang keren. Iya, dan waktunya tuh nggak kebuang di sini. Bener. Kalau misalnya jauh di sana, tapi lu di sini banyak yang bisa dilihat. Iya. Terus ada restoran juga, ada food court juga. Iya. Terus mau dibikin skatepark juga. Skatepark, bener. Ada lapangan basket juga. Pokoknya udah kesini. Pokoknya udah nggak perlu nyari tempat nongkrong yang lain karena kalau udah anak Bintaro, Kebonjeruk, Tangerang, Jakarta Selatan, harusnya sih mampir ke sini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.